Di dalam Lukas pasal 1 ayat 37, firman Allah berkata bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah yang kita sembah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saya sudah mengalami di mana ada mobil Kijang Innova yang hilang, tetapi dikembalikan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Allah kita sanggup. Dengarkan terus kesaksian ini, saudara, untuk membangkitkan iman saudara. Shalom, saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan video kesaksian yang akan menguatkan iman saudara, di mana di dalam channel ini saudara akan diberkati dan diteguhkan dengan berbagai video kesaksian tentang mujizat Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya saudara, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan cara menekan tanda subscribe yang berwarna merah yang ada di sebelah kanan di bawah video ini saudara, dan juga tekan tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara diberkati melalui kesaksian-kesaksian di channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati untuk mendukung pelayanan ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat kesaksian yang akan kita dengar, sehingga kesaksian ini benar-benar akan meneguhkan iman saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kesaksian akan campur tangan-Mu, akan mujizat-Mu, akan pemeliharaanmu yang telah Kau nyatakan. Biarlah kesaksian ini akan meneguhkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Iman mereka dibangkitkan. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan kesaksian tentang campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saya akan menyaksikan perbuatan Allah yang ajaib yang Dia kerjakan dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan dan jemaat yang saya layani, di mana satu kali kami punya program untuk pembelian alat musik. Jadi pada waktu itu kami mengumpulkan dana sekian waktu lamanya, kami butuhkan beberapa puluh juta untuk pembelian alat musik lengkap. Saya merintis gereja di kampung dan saya rindu supaya gereja yang di kampung ini punya alat musik full band, supaya anak-anak Tuhan bisa beribadah dengan alat musik yang lengkap saudara. Jadi pada waktu itu setelah sekian lama kami mengumpulkan dana untuk pembelian alat musik, akhirnya dana itu terkumpul. Dan tibalah waktunya kami menjadwalkan kami akan pergi ke kota, ke Medan untuk membeli alat musik. Dan pada waktu itu saudara, panitia yang saya angkat untuk mengumpulkan dana pembelian alat musik ini nawarkan ke saya bahwa dia punya mobil Kijang Innova, dan waktu itu dia bilang bahwa Pak Pendeta, biarlah pakai mobil saya saja kita ke Medan untuk pembelian alat musiknya, sehingga kita nggak perlu nyewa mobil. Jadi waktu itu saya sangat senang juga karena panitia ini, jemaat ini dengan sukarela dia menawarkan mobilnya untuk menjadi transport kami untuk ke Medan, dan kemudian sekaligus untuk membawa alat musik itu nantinya pulang. Jadi saudara, pada waktu itu berangkatlah kami dengan mobil Kijang Innova ini, dan sampailah kami di Medan. Ketika kami ada di Medan, sampai tiba di dekat toko alat musik yang akan kami belanja, kami parkirkan mobil di sana dan kami masuk ke toko alat musik ini. Dan saya mulai mencari, mengumpulkan semua alat musik yang akan dibeli, dan setelah terkumpul semua butuh waktu sekitar 1-2 jam saudara pada waktu itu. Setelah terkumpul semua baru kami negosiasi harga, dan akhirnya semua selesai. Dan ketika semua selesai, alat musik sebagian akan dibawa pulang dengan mobil Kijang Innova yang tadinya kami bawa. Sehingga saya bilang kepada jemaat ini, kami ada 3 orang, 2 orang jemaat dan tambah saya. Saya bilang kepada jemaat ini yang mempunyai Kijang Innova ini, saya bilang, silakan geser mobilnya ke depan toko Pak, supaya kita bisa menaikkan alat-alat musik kita. Jadi waktu itu dia keluar dari toko dan dia pergi ke mobil. Tetapi betapa terkejutnya dia saudara, bahwa mobil Kijang Innova yang tadi diparkirkan tidak ada pada posisinya. Jadi waktu itu Kijang Innova hilang.
Kami mulai interogasi tukang parkir. Saya bilang, apakah kamu tidak tahu siapa yang membawa mobil ini? Lalu menurut keterangan dari tukang parkir, dia sedikit ketakutan juga waktu itu bisa terjadi seperti itu. Tapi dia bilang, tadi saya pikir bapak yang ngambil mobil itu karena dia ngambil mobil itu pakai kunci. Jadi Pak, dia buka pakai kunci juga sehingga dia naik, bahkan uang parkirnya pun dia bayar katanya. Jadi waktu itu saya begitu bingung, kok bisa? Karena saya belum tahu ceritanya seperti apa, dari mana mobil ini dibeli dan sebagainya. Jadi singkat cerita, waktu itu akhirnya diketahuilah bahwa mobil ini diambil dari seseorang. Mobil ini dibeli dari seseorang. Dan kemudian ternyata pada waktu itu dibuatlah GPS, dikasih GPS di mobil itu oleh orang yang menjadi sumber mobil ini diambil, saudara. Yang akhirnya mobil ini ada pada jemaat kita, dan kemudian itu bersumber dari seseorang. Diambil dari seseorang, dibeli dari seseorang, dan kemudian tetapi ternyata dikasih GPS. Sebenarnya bukan dibeli persisnya sebenarnya waktu itu, tetapi ada deal-dealan tentang pemakaian uang, dan kemudian mobil ini juga dipakai oleh jemaat ini. Tetapi semua baik, semua bersih, semua bukan sesuatu yang ilegal, semua baik. Dan kemudian pada waktu itu, melihat cerita itu, akhirnya kami terpikir bahwa kemungkinan orang ini yang mengambil. Tetapi tidak ada bukti apa-apa. Tetapi kami mulai coba pergi ke rumah orang ini, dan ternyata memang orang ini bisa dibilang mafia, saudara. Jadi pada waktu itu kami pergi ke rumahnya, lalu kemudian kami tanya, kami ceritakan mobil itu hilang. Dan kemudian dia juga berkata, kok bisa hilang? Lalu sebenarnya bagi saya tidak akan ada yang lain yang bisa mengambil mobil itu. Dan singkat cerita akhirnya diketahui bahwa ada GPS di mobil itu. Dan akhirnya saya tanya dia, siapa yang bisa membuka GPS itu? Siapa yang bisa melihat GPS itu? Ketika saya bertanya begitu, dia sedikit agak gugup. Lalu kemudian malah dia balikkan kepada saya. Dia bilang, gimanalah bang ya? Gimanalah Pak Pendeta ya? Sepertinya Bapak mencurigai saya. Malah sebaliknya sekarang saya curiga dengan Bapak. Jangan-jangan Bapak yang mengatur ini semua sehingga mobil ini bisa hilang. Begitu saya dengar, saudara, saya begitu bingungnya. Kenapa? Karena bayangkan, saudara, situasi saya sebagai pendeta dari kampung, di gereja yang perintisan. Lalu kemudian pada waktu itu kalau nggak salah saya punya sepeda motor pun tidak. Lalu kemudian ketika pembelian alat musik gereja, mobil jemaat Kijang Innova hilang. Bayangkan betapa bingungnya saya, saudara. Bagaimana mobil ini hilang? Bagaimana nanti jemaat ini, apakah dia masih akan ke gereja, atau bagaimana ini akan diganti dan sebagainya, berkecamuk dalam pikiran saya. Ditambah lagi ketika kami pergi ke orang ini, dia malah berkata jangan-jangan ini Bapak yang ngatur. Ketika saya dengar itu, betapa bingungnya saya, saudara. Dalam kebingungan saya agak linglung pada waktu itu. Saya agak mau marah pun saya tidak bisa marah. Tetapi sebenarnya kalau dipikir-pikir tidak mungkin orang lain, pasti dia yang mengambil. Akhirnya singkat cerita pulanglah kami ke kampung. Kami pulang ke kampung dengan hati yang gundah, saudara, karena situasi yang terjadi. Mobil Kijang Innova yang dibawa ke kota Medan untuk pembelian alat musik, untuk mengangkat alat musik, ternyata mobil Kijang Innova ini hilang. Kami begitu bingung, saudara. Dan pada waktu itu kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi satu hal yang saya terpikir, beberapa hari kemudian kami pergi ke Medan dan saya coba cari semua CCTV yang ada di sana. Tetapi ketika dicari, singkat cerita nggak ada yang mau CCTV-nya dibuka, saudara. Ya wajar juga, nggak ada yang mau mengambil resiko. Tetapi saya terus berdoa.
Saya mengalami satu kondisi di mana bersama dengan istri saya, kami bergandengan tangan, berdoa bersama sampai tidak ada kata yang terucap. Kami hanya menangis tanpa bisa mengucapkan kata-kata. Kami bingung kenapa ini bisa terjadi. Tetapi kami berdoa, itu berkali-kali, seringkali doa seperti itu. Kami berdoa dengan kondisi seperti itu, saudara, menangis, dan menangis, tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Dan pada waktu itu, saudara, akhirnya saya tahu ada seorang anak Tuhan di kota Medan yang berpengaruh di dalam kepolisian. Lalu kemudian saya telepon dia. Ketika saya telepon dia, dia memberi jawaban, "Oh, itu mafia itu. Bapak harus melapor ke polisi supaya nanti dilacak." Tetapi ketika saya dengar itu, saudara, saya bilang oke lah. Tetapi ketika saya berpikir, saya begitu banyak mendengar bahwa ada orang yang kehilangan kambing, tetapi ketika dilapor akhirnya lembu juga hilang. Itu istilahnya, saudara. Akan makin banyak biaya, akan makin repot dan sebagainya, tahu-tahu ketemu tidak. Apalagi berhubungan dengan kehilangan mobil, itu agak rumit. Itu aja yang terpikir bagi saya pada waktu itu, sehingga kami tidak melapor, saudara. Karena melapor pun saya berpikir bagaimana nanti itu bisa ditemukan. Dan pada kondisi itu, pada waktu itu, saya tidak percaya juga kepada siapapun dilaporkan. Saya tidak percaya bahwa ada permainan di belakang itu semua. Sehingga kami hanya berdoa. Saya mendatangi ke rumah jemaat ini, saya kuatkan dia. Jangan berhenti beribadah ya Pak, Bu. Saya motivasi mereka untuk tetap setia beribadah, dan syukurnya mereka tetap beribadah sekalipun pada waktu itu kondisinya begitu sulit. Mereka datang beribadah juga dengan situasi yang sedih pasti. Tetapi syukurnya mereka tetap beribadah, mereka tetap datang beribadah. Dan kami terus mengupayakan, kami terus doakan, dan berlangsunglah sekian bulan, mungkin hampir 1 tahun, 8 bulanan kalau tidak salah. Saya tidak ingat persis, saudara. Sampai pada satu kali kedengaran kepada kami berita bahwa karena kami sudah sering melacak orang ini, dan akhirnya ada keluarga-keluarga juga yang dekat di sana, dan kedengaranlah kepada kami bahwa orang ini memecat stafnya, memecat orangnya atau pegawainya. Mafia tadi memecat pegawainya. Dan waktu itu kami langsung terpikir bahwa jangan-jangan yang dipecat ini adalah pegawai yang mungkin dulu ikut terlibat di sana. Dan singkat cerita, keluarga yang aparat juga akhirnya, keluarga jemaat ini yang aparat juga akhirnya mendatangi orang itu dan kemudian menginterogasi orang itu, dan akhirnya singkat cerita mengakulah orang itu bahwa ternyata mereka waktu itu yang mengeksekusi, merekalah yang mengambil mobil itu yang disuruh oleh mafia ini tadi, saudara. Jadi waktu itu ketika mengaku, akhirnya keluarga jemaat ini yang adalah aparat juga akhirnya menangkap orang itu tadi. Dan semua pengakuan tadi itu direkam semua. Dan akhirnya pergilah kami ke rumah mafia ini. Semua kami berangkat ke sana membawa rekaman itu. Dan berkata, "Apakah kamu masih mengelak? Ini pengakuan anggotamu yang kau pecat itu." Dan akhirnya dia mengaku, saudara. Itu kejadian yang luar biasa diatur oleh Tuhan. Tuhan mengatur semua supaya mobil itu bisa kembali. Ya, memang mobil itu tidak kembali lagi karena mobil itu sudah dicincang. Menurut kabarnya mobil itu sudah dicincang semua. Tetapi yang terjadi adalah ketika kami datang ke sana dan akhirnya dia mengakui perbuatannya, saudara. Dan dia berjanji mengganti rugi semua. Jadi uang jemaat ini yang terpakai untuk mobil itu dikembalikan semua. Lalu kemudian tadinya yang ada alat musik juga di atas mobil itu yang mereka bawa, ikut mereka bawa dan kemudian mereka jual, diganti rugi semua. Dan kemudian ongkos kami bolak-balik juga diganti rugi semua. Pada waktu itu saya bilang bahwa ada yang bertanya kepada saya, "Laporkan aja lebih besar." Saya bilang tidak. Menurut saya ini saja sudah kembali, ini mujizat Tuhan luar biasa.
Jadi luar biasa cara kerja Tuhan untuk mengembalikan semua kerugian atas kehilangan mobil itu, saudara. Ajaib, Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Semua kerugian atas kehilangan mobil ini dikembalikan oleh Tuhan dengan caranya sendiri. Saudara, pada saat awal-awal mobil tersebut hilang dan saya bertanya tentang GPS itu, saudara, dan kemudian malah dia berbalik menuduh saya. Pada waktu itu saya dengar kenapa orang ini begitu berani melakukan pekerjaan seperti ini. Dan saya dengar pada waktu itu bahwa dia punya keluarga yang punya bintang. Artinya keluarga yang berbintang, saudara. Tetapi ketika semuanya terbukti bahwa dia yang mengambil, akhirnya saya bilang kepada dia, "Pak, mungkin Bapak punya decking berbintang sehingga Bapak berani melakukan hal-hal seperti ini. Tetapi saya menegaskan, hari ini Bapak salah. Orang yang Bapak tipu adalah pencipta bintang." Saya ingat kalimat itu, saya tegaskan, saudara. Maksud saya bahwa kali ini dia menipu hamba Tuhan yang melayani Tuhan, sang pencipta bintang. Dia mungkin punya decking berbintang, tetapi saya punya Tuhan yang menciptakan bintang. Artinya apa, saudara? Tuhan bisa mengatur semuanya, dan itulah yang dikerjakan oleh Tuhan, sehingga mobil ini, kerugian atas kehilangan mobil ini dikembalikan lagi semuanya. Betapa ajaib, saudara. Tidak ada yang mustahil. Bagi Allah yang kita sembah, tidak ada yang mustahil. Dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Dan jemaat ini juga semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan ketika mereka melihat bagaimana karya Tuhan, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizatnya. Sampai hari ini jemaat ini bertumbuh terus di dalam Tuhan. Betapa dahsyat Allah mengerjakan mujizatnya. Dia tidak mempermalukan saya sebagai hambanya. Sekalipun waktu itu sebenarnya saya begitu bingung. Saya tidak mengerti lagi kok bisa terjadi seperti ini. Padahal kami berangkat ke Medan untuk pelayanan, untuk pembelian alat musik untuk pelayanan. Tapi kok bisa terjadi? Ada begitu banyak tanda tanya. Tetapi ternyata dalam semuanya itu Allah tidak izinkan aku dipermalukan. Allah membela, Allah menyatakan mujizatnya. Sekali lagi saya baca Lukas 1 ayat 37, dikatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika saya menceritakan kejadian itu kepada orang lain, saudara, orang-orang berkata, tidak ada lagi harapan kalau seperti itu. Mobil itu pasti sudah dicincang. Mobil itu pasti tidak ada lagi. Ya, memang benar, saudara. Mobil itu begitu diambil ternyata memang langsung dihilangkan, langsung dicincang supaya tidak ditemukan jejaknya. Tetapi Allah yang kusembah punya cara bagaimana supaya kerugian atas kehilangan mobil ini semuanya kembali. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Saudara, melalui peristiwa ini, kesaksian kisah nyata ini, saya rindu iman saudara dibangkitkan. Hal yang kita bisa belajar dari peristiwa ini, saudara, bahwa dalam segala situasi masalah bisa terjadi. Waktu itu kami pergi ke kota Medan membawa mobil jemaat ini adalah untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi sekalipun hal yang baik yang dikerjakan, bukan berarti bahwa pasti tidak ada masalah. Bisa saja terjadi masalah. Buktinya kami melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan dan ternyata ada mobil yang hilang pada peristiwa itu. Tetapi Tuhan tidak akan izinkan kita dipermalukan. Tuhan tidak izinkan saya dipermalukan. Tuhan tidak izinkan jemaat ini dipermalukan. Dan Tuhan kembalikan semuanya. Tetaplah percaya bahwa Tuhan akan membela. Tetaplah berserah kepada Tuhan dan cari kehendak Tuhan, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Dan pada waktu itu, saudara, sungguh nyata pembelaan Tuhan sehingga semuanya bisa kembali. Mujizat Allah dinyatakan, perkara besar Allah kerjakan, saudara. Hari ini apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup menyelesaikan masalah yang sedang saudara alami. Allah sanggup menyelesaikan segala kesulitan, beban berat yang sedang saudara pikul hari ini. Pada waktu itu, saudara, ada begitu beratnya beban yang aku pikul saat kehilangan mobil itu. Kenapa, saudara? Bukan hanya mobil yang hilang perlu dipikiri. Jemaat
yang mobilnya hilang ini pun harus saya pikiri. Dan belum lagi apa kata orang dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi mujizat Tuhan dinyatakan. Akhirnya mobil ini segala kerugiannya dikembalikan. Dan kami pun semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan, dalam melayani Tuhan. Jemaat ini pun semakin sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, firman Tuhan tadi berkata, Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekalipun saudara sudah bingung, tidak mengerti apa lagi dan bagaimana lagi, tetapi Allah tetap punya jalan keluar. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan saudara, biarlah kesaksian ini membangkitkan iman saudara. Tetaplah kuat dalam Tuhan, serahkan segala masalah saudara kepada Tuhan. Tuhan pasti melakukan mujizat. Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara. Apapun yang menjadi masalahmu, mari angkat di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya mau berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menumpangkan tangan bagi setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan kesaksian ini. Bapa yang baik, betapa dahsyat Engkau bekerja, betapa dahsyat mujizat-Mu yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami hamba-Mu. Dan kami percaya juga bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video kesaksian ini, Engkau juga menguatkan dan meneguhkan iman mereka. Engkau memberkati mereka. Apapun masalah yang sedang mereka hadapi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah punya jalan keluar bagi setiap mereka. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan bela mereka, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka, ajar mereka tetap berserah dalam segala situasi. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap saudara sudah diberkati melalui kesaksian yang sudah saudara dengar di dalam video ini saudara. Nantikanlah video-video kesaksian selanjutnya yang akan terus memberkati dan meneguhkan iman saudara. Kalau saudara diberkati melalui kesaksian di dalam video ini dan saudara rindu memberkati untuk mendukung perkembangan pelayanan kesaksian ini saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Kalau saudara belum mensubscribe video ini atau channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah di sebelah kanan video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin.